Teman-teman, ini adalah podcast perdana To The Point bersama saya Bima Arya. Saya akan bahas macam-macam topik dan saya akan sampaikan secara to the point posisi saya, pemikiran saya, gagasan saya di setiap isu tersebut. Nah, hari-hari ini yang sangat menarik bagi saya adalah isu tentang Presiden 3 periode. Ya atau tidak? Menurut saya tidak. Ada 7 alasan kenapa tidak bagi amandemen Undang-Undang 45 untuk memungkinkan presiden menjabat lebih dari 2 periode. Yang pertama adalah bahwa esensi demokrasi adalah tentang pembatasan. Itu hal yang paling utama kalau kita belajar pengantar ilmu politik dimanapun juga. Yang membedakan antara demokrasi dengan monarki adalah bahwa demokrasi mengenal pembatasan kewenangan, tidak absolut. Presiden bukan raja, presiden harus dibatasi. Ikhtiar bangsa ini adalah membatasi presiden 2 periode saja. Itu yang disepakati di tahun 99. Perlunya pembatasan adalah alasan yang pertama. Pelonggaran akan memberikan ruang bagi pelonggaran-pelonggaran yang lainnya. Tidak ada jaminan. Hanya sampai 3 periode. Tidak ada jaminan misalnya berikutnya tidak diutak-atik lagi. Alasan yang kedua adalah karena tidak ada alasan yang kuat. Para pendukung dari yang mengkampanyekan presiden 3 periode atau penundaan pemilu adalah bahwa katanya ekonomi kita sedang susah. Bahwa ekonomi kita sedang sulit. Maka akan membuang uang apabila kita kemudian buat pemilu. Data-data menunjukkan sebaliknya, teman-teman. Pertumbuhan ekonomi kita baik di tingkat nasional maupun di daerah di kabupaten kota itu semua membaik. Yang tadinya di tahun 2020, tahun 2021 ekonominya minus, sekarang sudah mulai ada tren positif. Bukan saja economic recovery tapi sudah mulai rebound. Jadi nggak nyambung alasannya kalau alasannya ekonomi. Alasan yang kedua yang sering disampaikan oleh para pengusul perpanjangan masa jabatan presiden adalah karena prestasi Presiden Jokowi. Karena kebijakan yang dianggap banyak berhasil. Kalau kemudian setiap pemimpin yang berhasil harus diperpanjang dan konstitusi dirubah, apa jadinya negara demokrasi kita? Apa jadinya kemudian iklim politik di negara kita? Kalau kemudian gagal, ya hukumlah melalui pemilu. Kalau kemudian berhasil, tempatkanlah semua pemimpin dalam lintasan sejarah dengan tinta emas bagi inspirasi generasi-generasi mendatang. Alasan ketiga, ini adalah presiden buruk di masa depan. Ini adalah hal yang tidak baik apabila generasi mendatang belajar bahwa konstitusi bisa dirubah, termasuk masa jabatan bisa diutak-atik karena alasan-alasan tertentu. Pembatasan masa jabatan presiden telah dilakukan oleh kita semua di tahun 99. Salah satu prasyarat untuk melakukan pelembagaan politik, membangun demokrasi, aturan yang nggak boleh berubah-ubah setiap saat. Aturan pemilu, masa jabatan nggak boleh berubah-ubah. Harus stabil dalam kurun waktu tertentu. Buku ini sangat menarik. How Democracies Die. Matinya demokrasi di negara-negara demokrasi. Selalu ada kecenderungan untuk mengutak-atik aturan demi kepentingan sendiri. Buku ini membuat satu ilustrasi yang sangat menarik, teman-teman. Bagaimana godaan yang datang terhadap pemimpin-pemimpin di seluruh dunia untuk mengutak-atik aturan memperpanjang masa jabatan. Bisa datang dari presiden itu sendiri atau bisa juga datang dari orang-orang dekat di lingkaran presiden. Termasuk presiden di negara-negara yang dianggap paling demokratis. Alasan yang keempat adalah legitimasi yang lemah bagi para pendukung dari ide 3 periode atau penundaan pemilu. Katanya mayoritas rakyat Indonesia ingin agar pemilu ditunda atau presiden bisa 3 periode. Pertanyaan adalah rakyat yang mana? Keinginan siapa? Data-data dari survei-survei kredibel menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia termasuk pemilih Pak Jokowi tidak setuju ide penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan.
Jadi rakyat yang mana? Mayoritas yang mana? Ini tidak jelas. Padahal salah satu esensi utama dalam demokrasi adalah bahwa terbentuknya pemerintahan harus merupakan representasi dari keinginan publik atau rakyat banyak. Alasan yang kelima adalah menghambat regenerasi. Bisa teman-teman bayangkan apabila kemudian presiden bisa 15 tahun atau bahkan lebih, maka akan menghambat banyak sekali pemimpin-pemimpin muda, pemimpin baru untuk tampil tidak saja di tingkat nasional tetapi di tingkat daerah. Kalau presiden saja bisa diperpanjang masa jabatannya, bisa lebih dari 2 periode, logika yang sama artinya akan diterapkan pada gubernur, bupati, wali kota. Ada 500 lebih bupati, wali kota, gubernur yang kemudian bisa memerintah menjalankan kekuasaan sampai 15 tahun. Undang-Undang Dasar kita mensyaratkan usia minimal untuk menjadi presiden adalah 40 tahun. Artinya 40 tahun sudah dianggap matang, sudah dianggap mumpuni untuk memimpin bangsa, bukan hanya memimpin kota. Ini adalah kesepakatan yang tentunya didasarkan pada pembahasan yang tidak cetek, tidak sederhana. Artinya sangat mungkin ada orang yang usianya 40 atau antara 40 dan 45 sudah memiliki kualifikasi dan didukung oleh banyak orang untuk menjadi presiden, harus menunggu. Orang yang usianya sudah cukup untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur juga harus menunggu selama paling tidak bisa 15 tahun. Sirkulasi akan terhambat. Teman-teman sekalian, demokrasi adalah tentang regenerasi. Demokrasi tanpa regenerasi adalah basa-basi. Alasan yang keenam, para pendukung menyatakan bahwa perlu kepastian politik untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi. Kepastian politik itu didapat dengan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Ini logika yang bertabrakan. Karena justru ekonomi butuh kepastian politik. Kepastian politik melalui masa jabatan yang pasti. Karena salah satu ciri khas dari sistem presidensil adalah masa jabatan yang tetap. 2 periode adalah kesepakatan kita. Ada yang menyatakan bahwa belum ada kejelasan apakah ada pasca Presiden Jokowi sosok yang bisa memberikan kepastian untuk semua. Ini kan artinya sama dengan melecehkan potensi dari ratusan atau mungkin ribuan sosok-sosok pemimpin yang potensial yang mampu memimpin bangsa ini. Dan itulah demokrasi, memberikan ruang dengan segala seni kemungkinan bagi siapapun untuk bisa memimpin apabila ada kesempatan. Alasan yang ketujuh adalah mengkhianati reformasi. Bangsa ini punya pengalaman yang sangat panjang bagaimana demokrasi tidak bisa ada dalam genggaman. Buku ini memuat ilustrasi yang sangat menarik tentang perjalanan panjang bangsa ini untuk menggapai demokrasi. Banyak korban berjatuhan, jiwa dan raga dikorbankan untuk demokrasi. Kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Terlalu besar perjuangan bangsa ini untuk kemudian bisa menikmati demokrasi. Tahun 99, para pejuang reformasi kita mengamandemen Undang-Undang 45. Merubah Undang-Undang 45 kita, dan salah satu yang paling pertama dirubah adalah pasal 7 Undang-Undang 45 tentang masa jabatan presiden. Tidak boleh dipilih lebih dari 2 kali. Kalau kemudian diutak-atik, tentunya kita setback, tentunya kita kemudian mundur. Kita menihilkan, menafikan perdebatan yang terjadi pada saat itu, aspirasi yang terjadi pada saat itu. Amandemen yang dilakukan oleh Indonesia saat itu luar biasa. Sementara Amerika Serikat, sejak masa presiden pertama Amerika Serikat, George Washington, tidak pernah ada pembatasan masa jabatan presiden. Yang ada adalah kesepakatan tidak tertulis. Konvensi Ketatanegaraan di Amerika bahwa presiden tidak bisa lebih dari 2 periode. Kesepakatan itu dilanggar oleh Roosevelt yang terpilih sampai 4 periode. Dan kemudian pada tahun 1951 di amandemen yang ke-21 baru diatur pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 kali. Amerika pada amandemen ke-21. Indonesia pada amandemen kesempatan yang pertama. Indonesia jauh lebih maju daripada Amerika Serikat dalam hal ini. Teman-teman sekalian, kekuasaan selalu menggoda.
Pemimpin selalu digoda. Zaman terus berkembang dan godaan juga macam-macam. Buku ini adalah risalah perdebatan para pendiri bangsa kita ketika menyusun Undang-Undang Dasar 45. Ini buku tahun 59 yang menggambarkan pidato-pidato dari para pendiri bangsa yang hebat dan visioner. Menariknya di buku ini nggak ada perdebatan tentang masa jabatan presiden. Ini mungkin karena dua hal. Pertama, karena Indonesia banyak merujuk pada konstitusi Amerika saat itu yang belum mengatur tentang pembatasan masa jabatan presiden. Yang kedua, mungkin para pendiri bangsa kita berpikir positif. Tidak membayangkan bahwa suatu saat akan ada orang-orang yang berpikir untuk terus melanggengkan kekuasaan, memperpanjang kekuasaan dengan mengotak-atik konstitusi. Bung Karno juga dihadapkan pada godaan ini. Pada saat itu Bung Karno secara pribadi tidak mau, tetapi didorong oleh Angkatan 45, didorong oleh lingkaran-lingkaran Bung Karno sehingga akhirnya dinyatakan sebagai presiden seumur hidup. Pak SBY pun pernah digoda. Pada saat itu saya masih ingat ada sosok-sosok politik di lingkaran Pak SBY yang menyuarakan perlunya amandemen. Yang mungkin saja arahnya adalah kepada perubahan masa jabatan presiden. Teman-teman sekalian, demokrasi perlu pagar. Buku ini, How Democracies Die, juga menceritakan bagaimana mundurnya negara dari demokrasi karena adanya politik tanpa pagar. Karena lingkaran kekuasaan yang tidak saling mengingatkan, yang tidak menjaga nilai-nilai demokrasi. Tidak saja di negara-negara Afrika ataupun di negara-negara Amerika Latin, tetapi juga di kampiun demokrasi seperti Amerika. Selalu ada politik tanpa pagar. Demokrasi perlu pagar. Dan kita semua ada pagar pengingat bagi demokrasi. Sampai berjumpa di To The Point berikutnya bersama saya, Bima Arya.